Apakah Yai Wahab itu mendapatkan ladunis dalam proses keilmuannya? Enggak. Apakah Yai Wahab itu mendapatkan ladunis dalam proses keilmuannya? Enggak. Prosesnya sama. Ada sorokan juga, ada musafah Quran juga. Prosesnya sama. Daya serap dan daya tangkapnya yang berbeda. Kenapa kok berbeda tadi itu? Ada beberapa hal yang kemudian bisa membedakan. Ya, kalau kemudian juga kita kenal bahwa setelah beliau melalang buana kemanapun dalam mencari ilmu, beliau ini juga dikenal pada akhirnya dengan julukan usuli. Ahli usul. Nah ini gimana prosesnya dan bagaimana kok sebabnya kok bisa disebut usuli? Penggalian catatan sejarah ketemu ketika Kiai Wahab berangkat ke Makkah untuk mempertajam ilmu itu. Oke, maksud Ya. Di Nusantara, Kiai Wahab sudah mendapatkan bekal dan sempurna, termasuk di usul. Dan itu diakui oleh para masyayikh pesantren atau kiai-kiai pengasuh-pengasuh pesantren di mana Kiai Wahab mondok. Sudah selesai, sudah sempurna. Kemudian dikembangkan lagi di Makkah. Nah, di sana memperdalam khusus usul. Dalam praktek dan pengejawantahan ketika kembali dari Makkah, lebih fokus ke situ. Bukan kemudian kita menafikan ilmu-ilmu yang lainnya. Kehebatan Kiai Wahab itu mampu mengejawantahkan ilmu syariat dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasa yang bisa ditangkap oleh masyarakat awam, dengan kiasan dan uraian yang mampu ditangkap oleh wong-wong desa, wong-wong sing awam terhadap keilmuan dan seterusnya. Bukan bahasa kitab. Bukan bahasa kitab, bukan bahasa-bahasa yang mendagik-dagik dan seterusnya. Tetapi bahasa yang bisa diterima secara enjoy. Masyarakat mampu menerima itu. Ini kehebatan Kiai Wahab yang tidak kita temukan di beberapa masyayikh yang seperiode. Sehingga banyak sekali cerita-cerita tentang itu. Persoalan ini mentok, begitu kena Kiai Wahab, santai aja jawabannya. Salah satunya misalnya gini. Bung Karno ketika peristiwa Papua yang seharusnya sudah diserahkan ke Indonesia ternyata tidak diserahkan juga. Kemudian Bung Karno minta fatwanya bahwa gimana ini? Di perjanjian kan ini seharusnya sudah diserahkan ke Indonesia. Kayak apa? Jawabannya kayak santai. Gosok itu. Cuman itu loh. Nah kok bisa? Lah itu kan hak kita. Tapi kemudian disandra oleh mereka dan seterusnya. Di sana ada sumber daya alam dan seterusnya. Berarti kan bos. Nah terus kayak apa? Ya harus kita rebut kembali. Nah itu disampaikan oleh Pak Karno loh ya. Tahun 62 di Muktamar Solo. Disampaikan, Mas Wahab ini, Bung Karno kalau manggil Kiai Wahab kan Mas. Kadang Kiai. Dari peristiwa di Papua itu atas usulan Kiai Wahab. Ketika saya minta pertimbangan, beliau yang memberikan pandangan-pandangan dan usulannya. Akhirnya muncul strategi Trikora itu. Perebutan Papua, Arafuru seterusnya itu. Dan pasukan yang dimiliki oleh Kiai Wahab ini yang tidak terkuak di sejarah nasional. Pasukan yang dimiliki oleh Kiai Wahab itu dikirim ke sana. Dan itu diakui. Dikirim untuk membantu perebutan itu. Meskipun di sejarahnya saya ya Sudarso ya. Yang meninggal di Arafuru itu ya Sudarso. Pasukan Kiai Wahab dikirim ke sana untuk membantu. Bahasa yang disampaikan sederhana banget. Bahasanya ya sudah gosop gitu. Apa gosop? Ya juga hae wong gitu santai, rileks dan tidak berbelit-belit. Tidak kemudian memunculkan takbir dan seterusnya, enggak. Dan Pak Karno enggak gitu. Oh iya, sesuai udah. Baru disusun. Bahasa Kiai Wahab sistem atau penyusunan Canco Taliwondo itu. Bahasanya Bung Karno Trikora. Bahasanya Wahab santai. Sesuai dengan kultur, sesuai dengan budaya yang ada di situ.
Nah itulah Kiai Wahab. Menarik sekali. Jadi setelah kita mengetahui sosok bagaimana sih terlahirnya Kiai Wahab, lantas kita kenal pada tahun 1914 beliau juga mendirikan sebuah komunitas diskusi atau kita kenal dengan Taswirul Afkar. 18 itu. 19? 18. 18? Ya. 1916. 1916. Kalau 1914 itu Nahdlatul Wathon. Itu 1916 Taswirul Afkar. Itu sebenarnya langkah atau tujuan dari pembentukan atau pendirian Taswirul Afkar itu apa? Kiai Wahab langkahnya untuk apa ini pembentukan Taswirul Afkar ini? Dawa iki. Taswirul Afkar itu bagian dari rencana strategi yang digagas oleh Kiai Wahab. Kita bisa berbicara seperti itu setelah sejarah ini utuh terkuat. Baru potongan-potongan pasir itu susun, oh sejarah itu begini, dan seterusnya. Sosok Kiai Wahab seperti awal tadi, orang yang nasionalis betul, karena mengalami, dan seterusnya. Sehingga proses pendidikan ketika tuntas dari Makkah 1912, bahkan jauh sebelum 1912 itu, Kiai Wahab kan sudah mendirikan sekolah di sini. Mubdilfan itu. Mubdilfan sudah didirikan 1910. Sistem klasikal. Yang saat itu di cerita yang populer sempat juga ketika kegiatan Mubdilfan yang sistem klasikal itu dilempar oleh Mbah Hasbullah dengan Bakiyah. Karena Mbah Hasbullah gak setuju. Mantasyabaha pakai dalil itu Mbah Hasbullah. Iya, dilempar sama Mbah Hasbullah sama Bakiyah. Yang intinya Mbah Hasbullah nggak setuju dengan sistem yang dibentuk oleh Mbah Wahab. Apa kemudian Mbah Wahab putus asa? Enggak. Mbah Wahab ini subhanallah. Oke, menghargai keputusan dan kebijakan Mbah Hasbullah. Selesai Taswir Mubdilfan saat itu. Tetapi dipindah tempat ke Branggulon Pondok Sanafiyah itu. Itu kan Pak D-nya Mbah Wahab. Dipindah ke sana. Dipisahkan dan ditompo, diterima dengan terbuka. Sudahlah, di sini aja, kalau di sana tidak boleh. Kegiatan berlangsung lagi di Pondok Salafiyah di seberang kali itu. Berjalan terus Mubdilfan. Tetapi tidak kemudian mencederai kebijakan Mbah Hasbullah. Oke, di sini tidak boleh, tapi kan di sana boleh. Mubdilfan berlanjut. Kemudian ditinggalkan oleh Kiai Wahab karena harus berangkat ke Makkah. 1912 kembali dari Makkah. 1914 kembali dari Makkah karena ada perang dunia kedua kan, sehingga semua masyarakat yang di yang di negara itu kan harus kembali, yang di luar itu harus kembali ke negaranya masing-masing, termasuk Kiai Wahab, Kiai Bisri, Kiai Abbas dan seterusnya harus kembali semuanya. 1914 ketika pulang ke Nusantara, karakter Kiai Wahab masih sama seperti dulu. Perkembangan yang ada di Kiai Wahab ada jejaring ketika di Makkah, di Jazirah Arab. Perkembangan yang ada di Kiai Wahab ada jejaring. Maka kemudian Syekh Bonaim dan seterusnya. Itu kan ketika di Makkah. Dan banyak sekali itu jejaring. Termasuk dengan Singapura yang kemarin berkunjung ke sini menyambung lagi sana saudara, tali perikatan persaudaraan dari sana ke sini menyambung lagi. Nah, ketika Kiai Wahab pulang dari Makkah 1914, karakternya masih sama dan melihat realitas yang ada di Nusantara masih terjajah dan seterusnya. Prinsip yang digelorakan oleh Kiai Wahab adalah kita harus bebas. Dan yang digalang pertama kali adalah kelompok atau pertemanan yang sudah dibentuk oleh Kiai Wahab. Di mana pertemanan yang sudah dibentuk oleh Kiai Wahab? Di pesantren-pesantren ketika beliau menimba ilmu. Termasuk kelompok Bangkalan. Kan ketemu dengan Kiai Bisri, ketemu dengan ABCD di Bangkalan. Kelompok Bangkalan dihubungi, dikontak lagi oleh Mbah Wahab. Termasuk kelompok Langita, ketika Mbah Wahab ada di Langita. Kelompok Mojosari, Nganjuk. Kelompok Buduran. Kelompok-kelompok di pesantren yang dulu ketika Kiai Wahab
belajar, pertemanan atau teman-teman atau kawan-kawannya dihubungi kembali, dikontak kembali, diikat kembali menjadi satu persatuan. Jejaring itu yang kemudian dimaksimalkan oleh kita. Jadi sebuah komunitas diskusi seperti itu. Prosesnya kayak apa, caranya kayak apa, cara menghubunginya kayak apa, wallahu alam, karena belum ada HP. Mungkin batin, mungkin telepati atau wallahu alam, kita nggak bisa mengulas itu. Ada perbedaan jelas antara kita dengan beliau-beliau. Sehingga sistemnya kayak apa sih kok bisa tahun 1914 kok bisa kontak sedemikian cepat dan solid pergerakannya. Penggalangan persatuan antara pertemanan dan seterusnya itu intinya adalah satu, membebaskan atau pembebasan dari penjajahan, kemerdekaan. Itu prinsip utamanya atau apa istilahnya, gongnya di situ, goalnya adalah itu, harus bebas dari penjajahan. Step by stepnya ini yang kemudian baru terkuak belakangan. Ternyata langkah pertama adalah memberikan pendidikan terhadap masyarakat. Dijajah iki gak enak gitu lah. Mangan gak enak, kerja gak enak, golek ilmu gak enak, dan seterusnya ibadah gak enak, dijajah iki gak enak. Maka biar masyarakat paham dan tahu pendidikan. Maka itu jejaring pertemanan ini gerakannya sama. Pendidikan terhadap masyarakat. Bentuknya, realisasinya macam-macam sesuai dengan daerahnya masing-masing. Di situ Kiai Wahab membentuk Nahdlatul berawal di perkumpulan di Surabaya itu. Nahdlatul Wathon itu dasar memberikan pendidikan. Di luar Nahdlatul Wathon banyak sekali gerakan-gerakan pendidikan. Meskipun ada yang tanpa nama dan seterusnya. Intinya penyadaran terhadap masyarakat bahwa penjajahan itu tidak benar. Penjajahan harus dibumi hanguskan. Itu kan bahasa sekarang. Intinya dijajah nggak benar. Kita harus merdeka. Ketika Nahdlatul Wathon itu didirikan 1914, berjalan 2 tahun. Proses pendidikan yang ada di Nahdlatul Wathon di luar dugaan. Respon daya tangkap yang dididik itu. Nahdlatul Wathon itu bukan hanya sekedar sekolah, tetapi malam hari itu ada kegiatan yang berbeda. Paginya ya sekolah biasa, ada cilik-cilik dan seterusnya. Ini yang diceritakan oleh Mbah Maimun. Paginya biasa, sekolah biasa dan seterusnya. Tetapi malam hari ada kaderisasi khusus yang dilakukan oleh para masyayikh terhadap mereka yang usianya sudah masuk secara kualifikasi masuk. Ada seleksinya. Yang menyeleksi ini adalah Mbah Abdullah Aliubet yang nanti menjadi mertuanya punya Mbah Mahfudz Aliubet. Karena nanti kan Kiai Ali kan dapat dengan punya Mahfudz. Yang bagian menyeleksi adalah Abdullah. Siapa yang layak ikut kaderisasi malam hari. Di situ ada briefing, ada doktrinasi dan seterusnya yang dilakukan oleh masyarakat. Siang hari ya sekolah ada cilik-cilik. Di Nahdlatul Wathon itu muncullah Maras Subhanul Wathon. Yang hari ini kita kenal dengan Subhanul Wathon. Tetapi versi lengkap. Bukan versi Subhanul Wathon yang hari ini menjadi Mars. Di Mars Pergerakan, bukan versi itu. Itu gubahan Mbah Wahab tahun 34. Versi aslinya di 1916 di Nahdlatul Wathon. Karena menjadi lagu atau syair sebelum aktivitas Nahdlatul Wathon berjalan. Syairan Nahdlatul Wathon menjadi syairan wajib sebelum aktivitas itu berjalan. Nahdlatul Wathon yang 2 tahun ternyata di luar dugaan itu butuh wadah lagi untuk meningkatkan kualifikasi keilmuan para kader yang ada, untuk memperluas wawasan, untuk memperluas jejaring pertemanan dan seterusnya. Maka dibentuklah Tasfirul Afkar. Orang tahunya Tasfirul Afkar pendidikan jenjang lebih tinggi setelah Nahdlatul Wathon. Di balik itu terkuak kedahsyatan Tasfirul Afkar. Karena level hizib yang diberikan juga berbeda dengan ketika ada di Nahdlatul Wathon. Pagi harinya sama seperti Nahdlatul Wathon. Ya sekolah biasa dan seterusnya. Tapi malam hari
ini testimoni dari beberapa pelaku yang ada di Tasirul Afkar. Tentu dari tular atau tutur tinular dari ke anaknya dan seterusnya. Bahwa malam hari itu berbeda kegiatan di Tasirul Afkar. Wawasan global diberikan. Maka nggak heran kader-kader saat itu paham betul peta konflik secara global. Bahwa ada negara A, B, C, D, E, konflik dan perebutan dan seterusnya itu paham. Karena diinformasikan dan diberikan malam hari ketika di Tasirul Afkar. Hal itu berlanjut. Sampai hari ini kan masih ada di Tasirul Afkar di Ampel. Masih menjadi tempat kuliah. Sehingga kita ketika membahas Tasirul Afkar, apakah dibentuk oleh Kiai Wahab untuk pendidikan setelah Nahdlatul Wathon? Ya, pagi harinya. Malam harinya doktrinasi dan kaderisasi yang jauh lebih unggul dibanding ketika ada di Nahdlatul Wathon. Hasilnya nanti, maka saya katakan panjang. Hasilnya nanti ketika 19, 21, 22, karena puncak perlawanan kelompok sebelah itu ada di 1921. Semua hampir mayoritas kiai-kiai pesantren dan kiai kampung itu kan dikafir-kafirkan. Dikafir-kafirkan, dibid'ah-bid'ahkan dan seterusnya. Itu puncak penistaan terhadap kiai-kiai pesantren dan kiai kampung. Tahun 21 itu muncul kader Tasirul Afkar, mulai muncul perlawanan. Dan terus itu sampai nanti dibentuk lagi kelompok-kelompok berbeda, muncul Subhanul Wathon dan seterusnya, kelompok pemuda dan seterusnya, berawal dari Tasirul Afkar. 2 tahun di drill, hasil dibikinkan lagi wadah. Nah, ini kita bisa membaca setelah tuntas. Petanya sudah kelihatan. Ketika hari ini baru ini disusun menjadi sebuah rangkaian. Ternyata apa yang dilakukan oleh Kiai Wahab itu sampai berdirinya Nahdlatul Ulama nanti tahun 26 itu adalah rangkaian rencana yang menjadi tersusun, menjadi aktivitas kegiatan yang tersusun rapi untuk satu goal, kemerdekaan. Maka di berdirinya Nahdlatul Ulama ketika Kiai siapa Kiai Asep itu, Kiai Asep Mojokerto. Iya, Pacet. Astagfirullahaladzim, lupa saya. Abdul Halim. Ya. Ketika Kiai Abdul Halim ngetik undangan untuk perkumpulan sebelum deklarasi Nahdlatul Ulama itu. Ketika Kiai Abdul Halim ngetik undangan untuk kumpul para masyayikh, musyawarah membentuk organisasi besar itu, setelah dapat izin dari Mbah Hasim, tukang ketiknya kan Mbah Abdul Halim. Ketikan jadi sore hari ditunjukkan ke Kiai Wahab. Saat itu Kiai Wahab sedang duduk sama ngerokok. Mbah, hanya ini tujuan pergerakan selama ini, membentuk organisasi kiai, wadah atau organisasi kiai. Apa ndak ada yang lain? Rokoknya Kiai Wahab itu dimatikan. Artinya serius. Kiai Wahab posisinya berubah, rokok dimatikan, baru menjalan. Langkah menuju kemerdekaan adalah tujuan utama. Itu tidak bisa dihindarkan. Dan seterusnya. Tujuan NU berdiri itu sudah diabadikan di sejarah Nahdlatul Ulama bahwa tujuan kemerdekaan adalah tujuan utama.